Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tema, janganlah kita khawatir akan hari esok. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, khawatir atau kekhawatiran adalah salah satu sikap atau bisa menjadi sifat di dalam diri seseorang ketika menghadapi ketidakpastian di hari esok yang diperkirakan lebih buruk daripada hari ini. Seseorang yang dikuasai kekhawatiran lebih cenderung melakukan antisipasi dan atau meningkatkan kewaspadaannya secara berlebihan. Contoh, ketika bangsa Israel menerima roti mana yang diturunkan Allah dari langit, mereka berebut mengumpulkan roti itu sebanyak-banyaknya dengan pikiran untuk persediaan di hari esok. Padahal Allah menurunkan roti itu cukup untuk satu hari, sedangkan roti itu akan membusuk sebelum matahari terbit. Dalam Keluaran 16 ayat 19 sampai 20. Selain itu, pernah terjadi di negeri kita kepanikan terhadap nilai rupiah yang semakin merosot. Saat itu banyak orang yang membeli dolar atau emas. Ternyata ketakutan atau kekhawatiran itu tidak terbukti. Banyak lagi contoh-contoh kekhawatiran yang berlebihan berkuasa atas hidup kita. Ya, kekhawatiran yang berlebihan justru menjadi musuh atau lawan yang tangguh untuk iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Demikianlah juga yang dapat kita pelajari dari nas renungan kita hari ini. Jika kita tertarik dan tergerak untuk menyelidiki konteks kitab Injil Matius, maka kita akan dapati informasi tentang pergumulan hidup gereja atau jemaat mula-mula sebagai pembaca pertama. Waktu itu mereka sedang mengalami pencobaan dan penderitaan yang terjadi karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Matius mencatat perkataan Yesus di dalam Injilnya ini untuk dapat menjadi penghiburan dan sekaligus motivasi kepada mereka untuk tetap setia sebagai pengikut Kristus. Begitu pula dengan kita semua di masa kini. Ajaran dan perkataan Yesus ini masih tetap berlaku sebagai motivasi dan daya lenting iman kita untuk bertahan sampai pada akhirnya. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, jangan biarkan takut dan khawatir akan hari esok menjadi momok dalam hidup kita. Bahkan kalaupun kita harus menghadapi musibah dan kesusahan di saat ini, percayalah Tuhan tetap bersama kita untuk menyongsong hari esok yang lebih baik dan indah. Mari kita juga belajar dari pengalaman Air Force Stanfield, seorang misionaris dan penulis lagu-lagu rohani dari Amerika yang gagal menjaga keutuhan rumah tangganya bersama istri tercinta. Namun ia harus berani move on dan melanjutkan perjalanan hidupnya serta pelayanannya ke beberapa kota di Amerika. Akhirnya Air Force Stanfield wafat pada tanggal 30 Desember 1993 di Overland Park, Kansas. Mari kita simak lagu ciptaannya yang berjudul I Know Who Holds Tomorrow. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry or the future, for I know what Jesus said, and today I'll walk beside him, for he
Ya, sekali lagi, janganlah kita khawatir akan hari esok. Percayalah kepada Tuhan yang empunya hari esok dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber kehidupan kami, kemarin, hari ini, dan hari esok. Jangan biarkan kami lemah dan lengah untuk tetap setia kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.